Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya Katarina Herwanti dari SMA Negeri 1 Salatiga akan memaparkan refleksi intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Ada 4 hal yang akan saya paparkan dalam intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, yang keempat budi pekerti. Apa itu pendidikan dan pengajaran? Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak orang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Karena sejatinya anak sudah ada gambaran meskipun masih samar-samar. Jadi tugas orang dewasa adalah bagaimana menebalkan garis samar-samar tersebut. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantoro mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Dalam perspektif global, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi, yang sejatinya harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya,
sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Jadi budi pekerti akan melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan murid sebagai pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya teringat dengan semboyan ingar sosong tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Semboyan inilah yang selalu menyemangati saya sebagai seorang guru. Menjadi seorang guru hendaknya bisa menjadi teladan bagi murid. Di tengah selalu memotivasi dan memberi semangat, di belakang selalu memberi dorongan moral dan semangat kerja. Demikian refleksi saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.